two, three. Okay. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan langkah-langkah untuk penerimaan sakramen baptis dewasa. Perkenalkan, nama saya Brenda Maria Tugatorok. Saya sebagai anak yang mau dibaptis. Perkenalkan, nama saya Sylvia Utari Bruginting. Saya sebagai orang tua dari Brenda Maria Tugatorok. Perkenalkan, nama saya Riri Surbina Burutarikan. Saya berperan sebagai sekretaris paroki. Perkenalkan, nama saya Edi Rasmana Barus sebagai KDPS di Stasi Santa Monica, Desa Sendang. Perkenalkan, nama saya Suster Sarineti sebagai pembaca naskah. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang ingin anaknya melakukan baptisan dewasa. Akan tetapi, mereka belum tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan baptisan dewasa. Dan pada akhirnya mereka menjumpai ketua Dewan Pastoral Stasi di Gereja Katolik Santa Monica Deli Serdang. Selamat pagi dan selamat minggu, Pak. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bu. Silahkan. Begini, Pak, saya orang tua dari Brenda Maria Tugatorok ingin bertanya, apakah sakramen baptis dewasa sudah dibuka? Mengenai hal itu, Bu, saya belum dapat memastikannya, Bu. Namun, saya akan bertanya kepada sekretaris paroki. Dan jikalau ada, saya akan mengonfirmasikannya di gereja. Baik, Pak, terima kasih untuk informasinya, Pak. Baik, Bu, sama-sama. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Pak. Baik, Bu, silakan pulang, Bu. Hati-hati. Baik, Pak, terima kasih. Hati-hati ya, Bu. Keesokan harinya, Ketua Dewan Stasi pergi ke paroki untuk menjumpai sekretaris paroki untuk menanyakan hal-hal tentang penerimaan baptis dewasa. Permisi, Bu. Silakan masuk, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat hari Minggu, Bu. Selamat minggu. Saya ingin menanyakan kapan ada penerimaan sakramen baptis dewasa di Stasi Santa Monica, Desa Sendang. Baik, Pak, menurut ketentuan yang sudah ditentukan oleh pastor paroki bahwa penerimaan sakramen baptis dewasa di Stasi Santa Monica Desa Serdang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Kira-kira umur berapa yang sudah bisa menerima sakramen baptis dewasa? Menurut ketentuan yang sudah berlaku bahwa yang sudah bisa menerima sakramen baptis dewasa itu berumur genap 7 tahun. Lalu apa saja syarat untuk bisa menerima sakramen baptis? Ada pun syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu ada formulir yang harus diisi oleh peserta penerima sakramen baptis dewasa. Yang kedua, fotokopi akte lahir. Yang ketiga itu surat perkawinan orang tua atau surat persetujuan dari orang tua penerima sakramen baptis dewasa. Dan yang ketiga itu hidup menggereja selama 6 bulan dan mengikuti katekemen selama 6 bulan. Masih ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu, terima kasih. Tapi apakah boleh saya menerima formulir untuk penerimaan sakramen baptis dewasa, Bu? Baik ya, Pak, sebentar saya akan. Baiklah, Pak, ini ada dokumen yang berisikan tentang formulir untuk penerimaan sakramen baptis. Itu nanti bisa dikasihkan kepada penerima. Baik, Bu, terima kasih. Tapi saya ingin bertanya, Bu, untuk
mengenai pengisian formulir Ibu, setelah kami isi kapan penerimaan calon sakramen baptis dewasa, mengumpulkannya kepada Ibu. Baiklah Pak, formulir penerimaan calon baptis akan diserahkan oleh Bapak sendiri ke paroki sekitar 2 minggu sebelum pembelajaran dokumen untuk calon baptis. Baik Bu, terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Pada hari Minggu kemudian, Ketua Dewan Pastoral Stasi memberikan pengumuman kepada umat Stasi Santa Monica, Desa Serdang untuk pembukaan pendaftaran sakramen baptis dewasa. Pengumuman pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2021 akan ada penerimaan calon sakramen baptis dewasa. Adapun syarat yang harus kita penuhi sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir dengan lengkap dan benar dan ditandatangani oleh ketua lingkungan. Yang kedua, fotokopi akte lahir. Yang ketiga, surat perkawinan orang tua atau surat persetujuan orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat, hidup menggereja selama 6 bulan dan mengikuti katekumen selama 6 bulan. Sekian pengumuman pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota Gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Baptis dewasa adalah baptisan yang diberikan kepada yang sudah berusia genap 7 tahun dan yang sudah dapat menggunakan akal budi secara cukup. Umumnya, baptis dewasa dilaksanakan bagi calon baptis atau katekumen yang telah menjalani hidup menggereja atau prakatekumenat selama 6 bulan dan menjalani pembelajaran katekese atau katekumen selama 6 bulan. Diharapkan juga dilakukan masa pendalaman iman lanjutan bagi baptisan baru atau mistagogi. Baptis mengikuti beberapa proses yang cukup panjang. Yang pertama yaitu tahap prakatekumenat. Para calon yang ingin menjadi pengikut Kristus itu terlebih dahulu dilantik. Tahap kedua yaitu tahap katekumenat, di mana ketika memasuki tahap katekumenat, mereka yang ingin menjadi pengikut Kristus itu menjalani pembelajaran selama kurang lebih 1 tahun. Tahap ketiga yaitu tahap pemilihan calon baptis, yaitu mereka yang telah menjalani masa katekumenat. Selama itu diseleksi untuk ditetapkan mana yang layak menjadi calon baptis dan mana yang tidak. Tahap keempat yaitu tahap persiapan akhir. Pada tahap ini, para calon baptis secara intensif dibekali dengan pembinaan iman dalam rekoleksi dan serangkaian latihan upacara pembaptisan. Tahap kelima yaitu tahap pembaptisan, yang merupakan puncak upacara pembaptisan atas diri calon baptis, sehingga resmi menjadi pengikut Kristus dan anggota penuh Gereja Katolik. Tahap keenam yaitu tahap yang sering disebut dengan tahap mistagogi, di mana tahap pendalaman untuk menyegarkan kembali hak dan kewajiban-kewajiban para baptisan baru sebagai murid Kristus dalam Gereja Katolik. Perbedaan antara baptis dewasa dan baptis anak terletak pada penerimaan sakramen itu, bukan pada keabsahan atau terjadinya sebuah sakramen. Setiap sakramen ditentukan oleh materia ataupun bahan, forma atau doa yang menyertai pelaksanaan sakramen, dan intensi dari pelayanan sakramen dan kuasa.